Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Hello students. Back again with me here on Learning English in Homeschool of Ar-Rayhan. How are you today? May Allah bless you too. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu bagian grammar dalam bahasa Inggris, yaitu gerund. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan gerund? Nah, jadi gerund itu adalah bentuk kata kerja dalam bentuk ing atau verb ing yang digunakan sebagai kata benda atau noun. Nah, mungkin kita semua pernah beranggapan bahwa bentuk gerund ini adalah kata kerja. Namun sebenarnya gerund adalah kata benda yang bisa ditempatkan di awal kalimat atau di akhir kalimat, atau mungkin juga di tengah-tengah kalimat. Nah, di sini rumus gerund simpel saja, yaitu infinitif plus ing. Ya, jadi kata kerja yang ditambah ing. Nah, lanjut untuk fungsi gerund. Yang pertama, gerund itu sebagai subjek. Ya, contohnya, going to parties is fun. Pergi ke pesta itu menyenangkan. Writing is my hobby. Menulis adalah hobi saya. Cooking is her specialized skill. Memasak adalah kemampuan yang dia spesialkan. Living in this world is our destiny. Hidup di dunia ini adalah takdir kita. Sleeping is the best way to relieve stress. Jadi tidur itu adalah cara untuk menurunkan stres. Nah, kalian bisa lihat itu gerundnya sebagai subjek ya. Setelah gerund itu ada is atau mungkin kata kerja yang lain. Di situ is sebagai to be-nya ya di situ. Kemudian yang kedua, fungsi gerund sebagai objek. Ini letaknya di belakang kalimat. I enjoy reading. He likes dancing. He start discussing. My family love fishing. The bird singing. Nah, di situ gerundnya sebagai apa? Sebagai objek. Ini letaknya di belakang, mengikuti kata kerja. Yang selanjutnya, gerund sebagai complement atau mungkin gerund sebagai pelengkap. Nah, contohnya, our hobby is playing football. Hobi kita adalah bermain sepak bola. My hobby is singing. Atau the most activity I love is dancing. Nah, sebagai pelengkap di situ. Yang selanjutnya, gerund sebagai objek preposisi. Nah, jadi di sini setelah in, on, by, for, about atau with. Contohnya, I'm interested in learning English. Saya tertarik pada pembelajaran bahasa Inggris. She declined the offer of being transferred to Australia. Dia membatalkan penawaran untuk pindah ke Australia. Yang selanjutnya, fungsi gerund sebagai objek kata kerja tertentu. Nah, di sini gerundnya mengikuti kata kerja. Nah, caranya kata kerja itu harus tertentu. Ya, contoh, deny, admit, imagine, regret, delay, try, risk, consider, go, miss, finish, mind, like, prefer, keep, enjoy, mention, begin, understand, etc. Contohnya,
Enjoy talking to her. Saya menikmati bicara dengannya. Ya, jadi tidak perlu ditambahi to ya setelah kata kerja itu. I appreciate his buying. Saya menghargai pembeliannya. I prefer staying at home on Saturday night. Saya lebih suka tinggal di rumah pada malam Sabtu atau Sabtu malam. Laura goes climbing once 3 months. Laura pergi memanjat atau mendaki sekali dalam 3 bulan, 3 bulan sekali ya. They like fishing together. Mereka senang mancing bersama. Yang selanjutnya, fungsi gerund sebagai keterangan kata benda. Nah, sebagai noun modifier. Ya, contohnya, Nico dives off his diving board. Nico menyelam dari papan selamnya. The waiting room is full of girls. Ruang tunggu itu dipenuhi oleh gadis-gadis. The reading books are on the table. Buku-buku bacaan itu ada di atas meja. A dog is playing in the swimming pool. Seekor anjing bermain di kolam renang. I may have fixed the washing machine. Saya mungkin telah memperbaiki mesin cuci itu. Ya, jadi di situ maksudnya kayak diving board itu adalah jadi papan untuk menyelam. Ya, misalnya waiting room berarti ruangan untuk menunggu, atau reading books berarti buku-buku untuk dibaca. Nah, next, fungsi gerund untuk menyatakan larangan. Nah, mungkin kalian pernah lihat yang seperti ini di signs atau tanda-tanda ya. Contohnya no smoking, dilarang merokok. No parking, dilarang parkir. No swimming, dilarang berenang. No hunting, dilarang berburu. Atau no feeding, dilarang memberi makan. Atau no sunbathing, dilarang berjemur. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang gerund. Mungkin ada yang ditanyakan? Sudah jelas semua ya? Oke, kalau sudah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat.